Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wiyensi Monika Solung dari kelas 2 MB6, NIM 22053085. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan mengenai mata kuliah pengantar manajemen tentang salah satu dari fungsi manajemen, yaitu pengendalian atau controlling. Baik, poin-poin yang akan saya jelaskan dalam penjelasan video pada saat ini. Yang pertama itu, apa itu pengendalian atau controlling? Berikutnya, tujuan dari pengendalian atau controlling. Berikutnya, mengapa pengendalian itu penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bagaimana kita menjalankan pengendalian dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, faktor yang memengaruhi sistem pengendalian atau controlling. Baik, kita masuk dalam penjelasan mengenai poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengendalian atau controlling itu, apa itu controlling atau pengendalian? Pengendalian adalah suatu proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan, dan bagaimana cara kita mengoreksi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang signifikan atau secara jelas. Kita masuk dalam poin yang kedua itu, pengendalian atau controlling itu bertujuan untuk bagaimana? Bertujuan supaya proses pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, seperti melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau deviasi, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, poin yang ketiga yang akan kita bahas itu, mengapa pengendalian atau controlling itu sangatlah penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, jelas kontrol memungkinkan manajer mengetahui apakah tujuan dan rencana mereka itu sesuai dengan target atau tindakan apa yang harus diambil begitu. Dan atau tindakan apa yang harus diambil demi masa depan atau suatu perusahaan itu mencapai pencapaian sesuai dengan yang mereka inginkan di masa yang akan datang begitu. Dan yang berikut itu dalam konteks karyawan. Pengendalian itu memberikan informasi dan kinerja dari karyawan bagi manajer. Berikutnya, kontrol itu meningkatkan meningkatkan keamanan fisik dan membantu meminimalkan gangguan di tempat kerja, atau dalam kata lain itu melindungi dalam tempat kerja tersebut. Selanjutnya, poin yang berikut itu bagaimana kita menjalankan pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mengukur kinerja sebenarnya. Bagaimana kita mengukur kinerja sebuah perusahaan atau organisasi itu tidak hanya dalam satu sudut pandang, bukan hanya dilihat dari adu produk yang tidak terjual dan lain-lain, tapi kita mengukur seperti biaya, apakah sesuai dengan yang kita rencanakan, apakah ada kebocoran anggaran, laba, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu membandingkan kinerja aktual dengan standar. Yang pasti contohnya dalam kasus kinerja suatu karyawan dalam suatu perusahaan, seorang manajer dapat membandingkan kinerja aktual dengan apakah suatu kinerja dari suatu karyawan itu memenuhi standar yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Berikutnya, mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mengevaluasi standar yang tidak memadai. Contohnya seperti itu, karyawan atau suatu karyawan yang melakukan kinerja dalam suatu perusahaan, ketika dia tidak memenuhi standar dari suatu kinerja yang diinginkan dari suatu perusahaan, manajer itu bertugas mengawasi dan memberikan pengarahan atau memberikan pengarahan dengan mengarahkan agar dia bisa melakukan itu agar dapat memenuhi standar kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Masuk dalam poin utama yang terakhir, yaitu faktor yang memengaruhi pengendalian atau controlling. Saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu penjelasan tentang persepsi seseorang. Persepsi seseorang dalam sebuah perusahaan bisa memberikan dampak baik dalam hal pekerjaan, kepuasan terhadap perusahaan, hingga promosi.
serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada dalam sebuah perusahaan. Demikianlah hasil presentasi dari saya mengenai penjelasan salah satu fungsi manajemen, yaitu pengendalian atau controlling. Terima kasih.